Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambek aku Agus Bogan. Ya, kemarin saya habis jalan-jalan ke salah satu farmnya teman, yaitu farm ikan hias Mas Koki. Jadi ikan yang jadi ikan sejuta umat ya. Semua orang pasti tahu apa sih ikan Mas Koki itu ya. Dan di sana seru sekali, saya sempat meliput dan berwawancara dengan orangnya. Kalau kalian pengen tahu, kita lihat video berikut ini. Oke sahabat Simple, kita sudah bersama dengan ownernya Ukoki Farm, Mas Andi. Iya. Sudah berapa lama, Mas? Untuk koki ini sendiri itu masih baru, terhitung baru ya. Sekitar 3 tahunan lah. Tiga tahun baru. Kalau buat saya 3 tahun itu sudah lama. Iya. Kalau di koki itu untuk ternak bisa ternak 3 tahun itu masih baru, masih banyak yang dipelajarin soalnya. Ya, Kayaknya. kalau di dunia ikan itu memang tidak ada yang pinter ya. Iya. Semua harus belajar terus karena memang kita harus jaga air dan sebagainya. Iya betul. Air itu paling pengaruh soalnya. Iya. Ikannya sendiri kan hidupnya di air. Jadi di sini kopinya ada jenis apa aja? Kalau di sini jenisnya ada yang set view sama top view lah. Set view-nya di sini yang saya miliki ada rancu, ada oranda, ada ryukin, terus ada demekin. Terus kalau untuk top view sendiri ada butterfly, ada wakin, ada juga apa namanya top view rancu. Nah, jadi banyak ya. Iya. Jadi Kenapa kok dibagi dua, top view sama set view? ya karena memang pada dasarnya koki itu ada 2 jenis yang saya ketahui gitu. Ada yang set view untuk ditaruh biasanya itu di akuarium, ya dilihat dari samping betul. Kalau yang top view itu cenderung di kolam atau yang dilihat dari atas istilahnya. Jadi ada dua pembagian ya. Bisa yang bagus dilihat dari samping set view dan bagus dilihat dari atas atau top view. Iya. Secara pembagian garis besar seperti itu, jenisnya banyak itu tadi saya juga tidak seberapa paham. Yang saya tahu cuma rancu, ryukin itu aja. Iya. Jadi kebanyakan memang yang ketahui rancu, ryukin, kemudian oranda yang Ya oranda ya sama oranda itu. rata-rata situ. Ternak koki ini sulit nggak sih?
Sebenarnya kalau tahu ilmunya sih enggak ada yang kata sulit ya. Oh, iya. Kalau Betul, betul. kita kalau ternak di koki sendiri itu eh, pada dasarnya cuma butuh ember aslinya Oh, untuk gitu. tempat menetaskan telurnya itu tadi. Ember Ember dan media sama- untuk nyimpan telurnya itu, kemudian ditaruh ember, kasih aerasi tidak terlalu kencang gitu aja. Ya, berarti untuk awal kalau Anda ingin pelihara koki, ingin breeding dan sebagainya, cuman perlu ember, kata Mas Andi ya. Ya. Perlu ember sama ini apa namanya? Media Untuk naruh telur. Ya bisa pakai tali rapia, bisa pakai ganggang, bisa pakai apa namanya? apu-apu. Apa hijau dan sebagainya, pokoknya Iya. yang bisa untuk menempelkan telur itu tadi. Kemudian sama aerasi jangan lupa, karena ikan ini butuh oksigen yang dalam jumlah cukup tinggi. Ya. Kemudian saya mau ini Mas, apa namanya, jenis-jenis itu tadi, Ya. kira-kira mana sih yang paling gampang untuk pemula dan mana yang paling sulit? Kalau dari jenis-jenis ini sebenarnya enggak ada yang sulit ya. Kalau yang lebih membutuhkan intens sortir terus jangka waktu yang lama itu di koki yang top view rata-rata itu. Karena dia harus buka lebar. Buka betul. Supaya cantik dilihat dari atas itu banyak kriterianya. Kita harus menjaga ekor supaya nggak terlalu lipat, kemudian gaya renangnya juga yang harus stabil, jadi enak untuk lihat dari atas. Ya, terus proporsional tubuhnya Ya. sama ekornya juga harus Iya. bagus. Berarti jenis apa yang paling disarankan untuk pemula? Kalau yang disarankan untuk pemula ya lebih enak di oranda atau rancu. Oranda atau rancu, kenapa? Iya. Karena di oranda itu yang dilihat tuh simple. Yang penting dorsalnya rapi, itu sudah masuk kriteria. Dorsal, ekor rapi udah masuk kriteria. Tinggal kita grooming di kepalanya. Nah, grooming kepala sendiri itu tergantung dari gen lagi. Kalau misalnya gennya bagus, bisa lebat jambulnya di oranda itu. Di kepala yang ada jeli-jelinya. Iya, Itu keunikannya koki ya, ada jeli-jelinya. Iya. Kemudian itu untuk pemula ya. Ya. Sarannya itu untuk ngebreednya sendiri gimana sih Mas? Cara membedakan jantan sama betinanya, Nah, terus gimana cara ngebreednya? ya, kalau untuk jantan dan betina di koki itu paling simpel. Lihat pertama itu dari sirip dayung. Sirip dayung Ya. yang depan. Sirip dayung depan itu kalau jantan itu biasanya kasar dan ada bentuknya itu ada putih-putihnya, Oh, ada bintik-bintik bintik-bintik putih. Ya, itu bisa dikatakan jantan. Berarti harus dipegang ya? Ya, bisa dipegang. Kadang kalau sudah benar-benar matang itu tanpa dipegang kelihatan. Jadi apa namanya, kalau untuk koki ini membedakan jantan dan betinanya, kalau menurut saya kok cukup sulit ya. Harus dipegang, kasar enggaknya. Kalau ikan lain kayak gapi kan enak ya, kita bisa dilihat aja Ya. sudah tahu jantan betinanya. Ya. Jepang juga bisa tahu. Ya. Kemudian cara ngebreednya seperti apa? Nah, kalau saya sebenarnya tekniknya itu banyak. Kalau saya sendiri itu saya memilih jantannya itu 2, kemudian betinanya 1. Yes. Ya, Satu untuk set jantan 2, betina 1. ya itu tujuannya untuk telur tadi itu semakin banyak yang jadi. Semakin banyak yang berbuai ya. Ya, Soalnya kan apa namanya, kawinnya kejar-kejaran. betul. Apa namanya, betinanya buang telur dan Si jantannya jantan, ngejar ya, sama mengejar. membuai. Buai. Jadi supaya banyak yang terbuai, jantannya harus lebih banyak. Ya, betul. Kemudian kalau memang kita sudah bisa ngebreed, sudah bisa jadi telurnya itu gimana penanganannya? Ya,
Kalau untuk telur itu sendiri biasanya terlihat itu 3 hari. 3 hari itu terlihat sudah menetas atau belum. Perlu dipisahkan nggak sama indukannya tadi? Dari awal kalau di koki sudah dipisahkan. Jadi ketika setelah koki itu kawin kejar-kejaran di media itu kan sudah berbentuk telur. Ya. Kita angkat medianya kemudian taruh di ember tadi yang sudah disiapkan dulu, ember dan aerasi itu tadi. Nasinya Aerasinya tidak terlalu kencang. tidak terlalu kencang. Ya. Jadi nanti diambil, ditaruh di tempat sendiri, bisa Ya. ember, akuarium atau apa. Macam-macam misalnya. Jadi nanti atau apapun. di situ setelah itu 3 hari kita lihat menetas atau tidaknya. Ya. Yang menentukan keberhasilan penetasan netas atau tidaknya itu apa? Yang pertama ya dari kematangan dari induk itu sendiri yang kita pilih. Ya. Induknya sudah matang gonat apa belum? Ya betul. Yang kedua kemudian tempatnya yang kita siapkan itu sudah steril atau belum. Biasanya kalau tidak steril itu ya, akhirnya telur yang semula sudah terbuai itu bisa jadi busuk. Gitu. Ya, jadi kita siapkan dulu sebelum kita breeding itu kita siapkan tempat untuk menaruh telur itu tadi. Gimana cara nyeterilnya? Saya biasanya sebelum ini saya tempatnya itu saya aerasi dulu, kemudian setelah aerasi nggak lama air saya buang total, kemudian saya kasih air baru, sudah. Oh, seperti itu. Ya, simpel aja. Cuman di aerasi aja. Ya. Setelah netas Ya. penanganannya gimana? Setelah netas 3 hari itu burayak koki tidak saya kasih makan dulu karena masih ada cadangan makanan. Oh, masih ada cadangan. Ya, setelah sekitar hari ke-5 atau ke-6 mulai kita kasih sedikit makanan berupa kutu air. Oh, pakai kutu air ya? Ya. Kutu air, artemia juga bisa. Betul. Pakan hidup ya? Harus pakan hidup. Iya, lebih baik kalau di koki pakan hidup karena untuk melatih insting geraknya. Karena di burayak koki biasanya cenderung setelah menetas itu cenderung diam. Oh iya, sama kayak cupang ya. Ya. Lebih agresif ketika makanannya makanan hidup. Setelah itu 5 hari, setelah 5 hari baru dikasih makan. Kemudian sortirnya umur berapa? Kalau saya sendiri mulai sortir itu sekitar umur 2 minggu sudah bisa. Itu tapi sortir yang ringan. Kalau di jenis oranda itu dari dorsal saja sama dari ekor. Adakah dorsal yang tidak berdorsal dari burayaknya, ataukah ekornya tidak imbang antara kanan dan kiri dan tidak mekar seperti itu. Oh gitu. Dari situ ya. Ricekannya sortirannya seperti itu. Jadi diambil yang bagus, yang reject dibuang ke pasar ya, jangan dibuang ke kali, nanti ditangkap sama pemerintah. Karena koki termasuk spesies yang invasif ya. Ya. Jadi untuk membedakan ikan pasar sama ikan kualitas itu gimana? Ya sebenarnya dari ini kelihatan sih, dari bentuk proporsional tubuhnya juga kelihatan, dari Tubuhnya siripnya, tak proporsional. ekornya ya tidak ngelipat, kemudian dari dorsalnya tegak seperti itu. Kalau di oranda sendiri seperti itu. Terus dari jambul, kemudian dari badan itu sebenarnya ada sih baru-baru ini senior dari koki yang ngeluarin buku. Sebenarnya literatur sendiri kan terbatas kalau untuk di Indonesia sendiri, kita bicara Indonesia. Semua jenis ikan di Indonesia terbatas. Iya. Adanya kalau kita cari literatur Betul. pasti bahasanya bahasa asing. Betul. Ya itu dulu jalan-jalan kita hari ini. Kalau misalkan kepingin tahu lebih dalam tentang koki, atau kepingin tanya-tanya, atau kepingin
beli indukan, beli remaja dan sebagainya di sini, bisa kemana Mas ini? Ini Alamatnya alamatnya di Mulyosari Utara, Gang 11 nomor 65. Mulyasari Utara Gang 11 nomor 65, Ya. Ukoki Farm. Di Google Map juga ada, tinggal ketik saja Ukoki Farm, langsung diarahkan ke sini. Main penjualannya main online atau Kita penjualannya ada yang online, ada yang offline juga. online-nya dipakai apa? Onlinenya pakai FB dan Instagram. Bisa diberitahukan Mas, FB-nya sama Instagram-nya? FB-nya Okoki. Jadi nama FB-nya Okoki. Facebook-nya Okoki, Instagram-nya Okoki sama. Okoki. Nggak pakai underscore atau apa? Nggak pakai. Jadi Instagram sama Facebooknya Okoki nanti kita tampilkan di deskripsinya. Kalau pengen cari koki yang bagus, kualitas, monggo silakan dilihat Facebook dan Instagramnya, dan kemudian bisa dihubungi langsung orangnya. Nomornya 081 357 410095. ya nanti kita cantumkan di deskripsinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.